Ih, gila banget. Masa minta pijatan plus-plus bayarannya kuda? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terutama untuk kalian yang suka membahas dan mengetahui fakta-fakta dunia yang mencengangkan. Sebelum masuk ke videonya, aku mau tanya sama kalian guys. Kalau misalkan kalian punya uang sekitar 1 triliun rupiah, kira-kira kalian akan pakai untuk apa? Coba komen di bawah. Uang 1 triliun itu bisa dibilang uang yang sangat-sangat besar. Bahkan bisa hidup kalau misalkan di Indonesia bilangnya 7 turunan gak habis. Tapi untuk segelintir orang, 1 triliun itu bisa dibilang sebagian kecil dari uang mereka. Kayak Elon Musk misalnya yang punya 6,9 kuadriliun. Kalau dia mau beli rumah nih yang harganya 1 triliun, itu sama kayak kita punya uang 69 juta dan mau beli rumah harga 10.000 rupiah. Tapi dikatakan bahwa with big power comes big responsibility. Setidaknya kata Spider-Man ya. Kalau kita dititipkan kuasa yang besar, tanggung jawabnya itu juga luar biasa besar. Dan banyak kasus di mana dititipkan harta berlebih malah mengganggu psikis seseorang. Dan karena semua dengan mudah terbeli, kepuasan pun berkurang, bersyukur jadi jarang, dan gak sedikit nih yang malah jadi bingung atas norma-norma atau value dasar seorang manusia dan merasa bahwa uang yang mereka miliki bisa melakukan segalanya. Of course nggak semua. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa skandal-skandal orang kaya di dunia. Dan kalian bisa putuskan sendiri apakah skandal-skandal ini berhubungan dengan kekayaan mereka atau tidak. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Kita akan mulai dengan Elon Musk. Elon Musk tentunya kalian semua udah tahu siapa. Seorang pengusaha dan juga tokoh politik konservatif yang dikenal dalam perannya membuat perusahaan otomotif Tesla, perusahaan eksplorasi antariksa SpaceX, serta kepemilikannya atas perusahaan teknologi X Corp. Sebenarnya dia juga terlibat dalam beberapa proyek besar lainnya kayak The Boring Company, xAI, Neuralink, dan of course OpenAI. Nah, per Februari 2025 ini, Forbes memperkirakan bahwa kekayaannya Elon Musk itu udah mencapai 426 miliar US dollars, setara dengan 6.900 triliun atau 6,9 kuadriliun rupiah. Menjadikannya tentu ya salah satu orang terkaya di dunia. Kalau 6.900 triliun itu dibelanjain satu mangkok bakso yang harga 15 ribuan, Elon bisa beli 462 miliar mangkok bakso. Kenyang sih kayaknya. Bisa makan seminggu sedunia. Jadi Elon ini emang kayaknya tuh banget ya guys. Tapi Elon juga menjalani hidupnya tidak luput dengan kontroversi-kontroversinya. Salah satu kontroversinya adalah bahwa Elon Musk ini memiliki 12-13 sih sekarang ya. Maksudnya 13 orang anak dari 4 perempuan yang berbeda. Justin Wilson, Grimes, Stephen Zillis, dan Ashley St. Clair. Bahkan hubungannya sama Stephen Zillis itu platonik gitu. Jadi mereka tidak pernah berpacaran atau menikah. Cuman karena Stephen Zillis itu pinter banget, Elon Musk sama dia merasa bahwa mereka harus punya anak bareng untuk melihat apa yang terjadi ketika orang pinter sama orang pinter punya anak bersama. Apakah anaknya menjadi jenius atau enggak? Tentunya ini menuai kontroversi karena lebih kayak farming ya, reproduksi anak untuk testing. Walaupun menuai kontroversi, tapi skandalnya Elon Musk itu malah datang dari dunia politiknya. Elon ini dianggap memiliki hubungan dekat banget sama Donald Trump, terutama setelah diketahui bahwa Elon itu menyumbangkan dana yang besar banget untuk kampanyenya Donald Trump. Dan setelah Donald Trump menang, Elon ditempatkan menjadi pejabat di Department of Government Efficiency yang tugasnya itu untuk meneliti lembaga-lembaga pemerintahan yang biayanya itu bisa diefisiensikan. Dejavu. Potongan anggaran. Nah, tapi selama bekerja nih di pemerintahan, Elon Musk sama timnya tuh udah beberapa kali membuat klaim-klaim yang gak bener, gak berdasar, dan straight up salah tentang pengeluaran pemerintah, melebih-lebihkan data tingkat penipuan, atau data pemborosan di berbagai lembaga. Tapi di kehidupan Elon Musk, skandalnya yang paling wow itu datang di tahun 2022 ketika portal Business Insider menerbitkan sebuah artikel tentang seorang pramugari SpaceX yang mengaku dilecehkan oleh Elon. Kejadian di tahun 2016, di mana ada seorang pramugari SpaceX cerita sama temennya yang juga bekerja di SpaceX bahwa Elon Musk itu suka semena-mena dan melakukan pelecehan kepada si pramugari ini. Pelecehannya adalah dengan memperlihatkan alat
menyentuh tanpa izin, dan menawarkan, oke ini aneh banget, menawarkan seekor kuda sebagai imbalan kalau si pramugari ini mau memberikan dia pijetan erotis. Sang pramugari pun menolak Elon, dan katanya setelah dia menolak, pekerjaannya itu dikurangi, bahkan dia mendapatkan tekanan psikologis. Tapi anehnya, SpaceX itu membayar $250.000 dalam penyelesaian kasus ini di tahun 2018 di ranah hukum untuk mencegah si pramugari mengajukan tuntutan atau berbicara tentang kasus ini. Nah, temennya korban yang tadinya kerja di SpaceX dan melaporkan hal ini ke Business Insiders bilang bahwa ya ini jelas ya upaya untuk membungkam korban dalam mengungkap kebenaran. Nah, berita ini tentu rame banget guys, karena ini skandal yang lumayan kayak, gila banget. Masa minta pijatan plus-plus bayarannya kuda? Tentunya Elon Musk menyangkal tuduhan ini. Pas rame tuh, Elon tuh menulis sebuah tweet bilang bahwa ini adalah serangan politik bermotif tersembunyi. Bahkan dia mengatakan, saya menantang pembohong yang mengklaim bahwa teman mereka melihat saya. Coba deskripsikan apapun luka atau status saya yang publik tidak ketahui. Saya kira mereka tidak akan bisa melakukannya. Karena ya memang hal itu tidak pernah terjadi. Nah, sampai hari ini nggak ada yang tahu nih apakah skandal ini benar atau tidak pernah terjadi. Karena kasus ini akhirnya selesai damai, tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Damai. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya akan tuntutannya atau lebih percaya dengan kesaksiannya Elon? Coba komen di bawah. Next ada skandal dari Korea Selatan yang berhubungan dengan keluarga Samsung. Siapa yang nggak tahu Samsung kalau misalkan di Indonesia kita bilangnya ya? Dari semua alat-alat elektronik yang kita punya di rumah, mungkin ada satu atau dua yang berasal dari Samsung. Lee Jae-yong adalah putra pertama dari pendiri Samsung dan wakil ketua dari Samsung Group. Samsung Group itu merupakan konglomerasi multinasional asal Korea Selatan yang udah terkenal sama produk-produk elektroniknya seperti kita tahu ya guys. Per Maret 2024, kekayaannya Lee Jae-yong itu diperkirakan mencapai 10,9 miliar dolar atau setara dengan 173,9 triliun rupiah. Nah, Lee Jae-yong ini tersandung skandal di bawah dugaan penyuapan melalui donasi sebesar 40 juta dolar kepada yayasan nirlaba yang dikelola sama Choi Soon-sil, teman dekat dari mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Suapnya untuk apa guys? Untuk memperkuat kontrolnya atas kerajaan bisnis Samsung. Kayak kurang kuat aja. Bahkan ada kata-kata di Korea Selatan yang bilang bahwa Korea Selatan itu udah punyanya Samsung, tapi dia masih melakukan upaya untuk memperkuat kontrolnya itu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada tahun 2017, dan yang mestinya dihukum, hukumannya itu akhirnya ditangguhkan dan dia dibebaskan. Salah satu bentuk suap yang diberikan sama Jae-yong itu adalah seekor kuda senilai 900.000 dolar, setara 13 miliar rupiah, serta pendanaan karir berkudanya Chung Yura, putrinya Choi Soon-sil. Ada apa sih sama orang kaya dan kuda? Nah, Yura ini juga sebenarnya udah mendapatkan fasilitas dari Samsung biar dia bisa masuk ke universitas paling bergengsi, salah satu yang paling bergengsi di Korea Selatan. Padahal dia tuh nggak pernah datang kelas guys, dia tidak mengikuti proses akademik yang seharusnya. Tapi dia lulus sebagai lulusan terbaik. Bahkan saat dikonfirmasi sama dia itu nggak tahu apa jurusan yang dia ambil. Nah, investigasi Kementerian Pendidikan itu juga menemukan bahwa penerimaannya Yura ke universitas tersebut telah dimanipulasi. Nah, ini rame banget di Korea Selatan pada saat itu, dan publik tuh marah banget lah untuk tahu bahwa kok dia bisa nggak sekolah jadi lulusan terbaik, tahu jurusannya ya enggak. Nah, ketika publik semakin marah, Yura dianggap menanggapi kritiknya juga dengan arogan. Dia bilang, salahkan orang tuamu sendiri karena tidak memiliki apa yang diperlukan. Jangan meminta orang tua kaya untuk melakukan ini itu untuk Anda. Uang juga merupakan bentuk daya saing. Girl, basically bilang kayak, ya jangan nyalain saya lah kalau orang tua saya kaya dan mau bayarin saya sekolah tanpa gue sekolah. Salahin orang tua Anda karena Anda miskin. Gimana nggak ngamuk orang-orang guys? Sebenarnya guys, dramanya keluarga Samsung ini lumayan banyak dan bisa sebenarnya dibikin jadi satu neror sendiri kalau misalnya kalian mau tulis di bawah. Tapi ada satu skandal lagi yang cukup besar yang berhubungan sama adik bungsunya Lee Jae-yong sendiri. Adiknya Lee Jae-yong itu namanya Lee Yoon-hyung dan dia meninggal secara tragis di tahun 2005. Awalnya media Korea Selatan dan Amerika itu mengabarkan bahwa Yoon-hyung meninggal dalam kecelakaan mobil di New York City. Tapi kemudian orang-orang pada mencari dan ternyata The Korea Times melaporkan bahwa dia sebenarnya menghilangkan nyawanya sendiri, dan ada yang menghubungkan akhir hidupnya itu dengan patah hati.
Sebenarnya pihak Samsung mengatakan bahwa mereka tidak memanipulasi data apapun atau informasi apapun mengenai kematiannya Lee Yoon-hyung, tapi itu malah membakar spekulasi publik dan menjadikan kasus ini jadi skandal yang besar banget dengan berbagai teorinya. Sebelum meninggal, Yoon-hyung itu dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Korea. Bahkan dia cukup populer dengan blog pribadinya yang selalu menunjukkan ya lifestyle-nya salah satu orang terkaya di Korea Selatan. Mewah, fancy, tapi nasibnya ternyata berakhir tragis. Dan yang lebih menambahkan bensin ke api adalah bahkan orang tuanya sendiri itu tidak hadir di pemakamannya. Kalau misalnya kalian mau kita bahas di neror, komen di bawah. Next. Next ada skandalnya Cho Hyun-na. 5 Desember tahun 2014. Ada sebuah insiden yang mengejutkan banget di John F. Kennedy International Airport. Penerbangan Korean Air dari New York menuju Seoul. Seperti yang kalian bayangkan, ini adalah flight yang panjang banget, penerbangan yang lumayan memakan waktu, dan pastinya orang-orang di pesawat tuh sudah menyiapkan diri untuk sebentar lagi take off, membuat tempat duduknya senyaman mungkin, dan menyiapkan diri untuk terbang. Dan emang biasanya pesawat-pesawat dengan perjalanan jauh itu jauh lebih nyaman daripada pesawat-pesawat domestik. Apalagi kalau misalkan kalian duduk di business class. Di business class kalian disambut, dibantu untuk menyiapkan kursinya, ditawarkan makanan atau minuman kecil selagi menunggu take off. Dan duduk di business class pada hari itu 5 Desember 2014 di Korean Air adalah Cho Hyun-na. Cho Hyun-na ini adalah wakil ketua dari Korean Airlines yang merupakan anak pertama dari ketua Korean Air, Cho Yang-ho. Seorang pramugara datang dan menawarinya, "Oh, terima kasih hari ini terbang bersama Korean Air. Kira-kira mau snack apa sebelum take off?" Dan dia menyajikan kacang macadamia. Tapi sang pramugara yang namanya Park Chan-jin itu menyajikan kacang macadamianya masih di dalam packagingnya, kemasan originalnya. Bukan sudah dimasukkan dan dipresentasikan di dalam sebuah mangkuk. Cho Hyun-na, entah kenapa apa yang lagi terjadi sama dia hari itu tiba-tiba meledak. Nggak gitu, tapi dia marah banget guys. Saking marahnya, dengan emosi yang meledak-ledak, dia memerintahkan pesawat yang sudah siap untuk take off, udah siap untuk lepas landas, agar muter kembali ke gerbang hanya untuk mengeluarkan si pramugara Park Chang-jin dari pesawat. Gak hanya itu, Park Chang-jin juga diminta sama dia untuk berlutut dan meminta maaf atas kesalahannya. Aja gile kata Park Chang-jin, buset, gue bawain sini mangkok. Santai bun. Insiden ini tentunya menjadi berita yang besar banget. Gak hanya di Korea Selatan, bahkan di media internasional. Bahkan mendapatkan judul insidennya sendiri sebagai Nut Rage atau Nutgate. Masyarakat juga mulai menyoroti nih perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan yang orang-orang di dalamnya biasanya kayak anggota-anggota keluarga itu dijuluki sebagai chaebol, orkai. Kalau kita kayak OKL. Oh, mana? Di 2015, Cho Hyun-na itu dibawa ke pengadilan kasusnya, dinyatakan bersalah atas pelanggaran keselamatan penerbangan, pemaksaan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan, dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Yang kasihan itu malah si pramugara Chang-jin, yang ternyata dampak dari insiden itu nggak berhenti di situ. Dia mengalami tekanan fisik, psikologis, diturunin pula pangkatnya, jadi kru kabin biasa, padahal tadinya dia di bisnis, gara-gara dia berani memviralkan kejadian ini. Walaupun akhirnya dia mencoba untuk menggugat Korean Air atas perlakuan yang dia terima, menang 4 tahun kemudian dan mendapatkan ganti rugi sebesar $18.000, 255 juta. Itu mah apa ya buat si Hyuna? Lebih mahal tasnya Yuna daripada Chang-jin. Tapi pengadilan juga tetap memperbolehkan dia untuk diturunkan dari jabatannya. Kasihan ya. Nah tapi guys, skandal dengan keluarganya Cho Hyun-na itu nggak selesai di Hyuna. Di tahun 2018, anak ketiganya jadi adiknya Hyuna, Cho Hyun-min, itu juga kena masalah, kena skandal saat dia melemparkan air ke wajah seorang koleganya dalam rapat perusahaan. Sebenarnya bukan kolega juga ya, dia kayak kerja sama agensi, terus berdebat kecil, dia ambil gelas isi air disiram gitu ke mukanya orang. Akhirnya rame banget dan dia dipaksa untuk minta maaf secara terbuka. Jadi Hyuna sama Hyunmin ini dua-dua kakak adik cewek-cewek, dan gara-gara skandal mereka berdua, kedua putri dari Korean Air ini mengundurkan diri dari jabatannya dan membiarkan anak kedua, jadi anak di antara mereka berdua, tetap menjabat sebagai presiden kepala operasional Korean Air. Pasti dia kesel banget tuh. Padahal kakak kita udah gini, kenapa kamu ikutan gitu ya? Si putri kedua ini pasti benci banget. Putra. Ups, yang cewek-cewek ngikut sapi. Atau belum aja. Pasti anak kedua ini benci banget ya guys. Kemarin anak pertamanya udah kena, ini malah ikut lagi yang anak ketiga. So much drama. Next.
Next ada Travis Kalanick dari Amerika Serikat, pendiri dan mantan CEO Uber. Tentunya kalian tahu guys, Uber perusahaan teknologi yang menjadi akar dari segala perojolan duniawi. Uber, aplikasi pemesanan transportasi yang berdasarkan teknologi. Is that right? Intinya dia adalah pendiri dari Uber guys. Nah di 2017 dia kena sebuah skandal di mana sebuah video yang jadi viral banget yang menunjukkan Travis berantem sama supir Uber. Kasus berdebat sama driver online itu cukup umum untuk ditemui guys. Tapi berapa orang driver Uber yang bisa bilang bahwa dia berdebat sama yang bikin Uber? Intinya Fauzi tuh ngeluh sama Travis bilang bahwa ini nih gara-gara kebijakan perusahaan kalian kita pendapatannya turun, susah, ada fitur-fitur yang dihilangkan dan uang yang kita dapatkan semakin dikit. Nah Travis malah mengayomi perdebatan ini dengan argumen-argumennya sendiri membela Uber dan respons dia itu dianggap sangat-sangat arogan. Dia bahkan berkata banyak orang-orang yang nggak tanggung jawab atas masalah mereka sendiri, nggak tanggung jawab atas problemnya sendiri gitu. Intinya dia menyalahkan supir-supir Uber kayak ya itu mah masalah lo gitu, bukan masalah sistemnya Uber. The 40-year-old CEO seen riding in the back seat of an Uber, speaking with two companions and to driver Fauzi Kamel when things suddenly get heated. But people are not trusting you anymore. I lost $97,000 because of you. I bankrupt because of you. What you about changed you? the whole business. What? You dropped the prices. On black. Yes, you did. Did with $20. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $2.75? You know what? What? Some people don't like to take responsibility I for take their... responsibility. They blame everything But in why their you life on send me somebody the email else. for town card? Good luck. Good luck to you too. Ini mendapatkan backlash yang luar biasa besar sampai dia akhirnya minta maaf ke publik dan dia mengakui bahwa responsnya itu salah dan ini adalah poin dimana dia membutuhkan orang lain untuk membantu bagian leadership di Uber. Tapi bahkan setelah minta maaf pun dari tekanan publik dan skandal-skandal lain, dia terpaksa mundur dari jabatan CEO di tahun 2017. Damn. Next ada skandalnya Lee Myung-hee dari Shinsegae Group Korea Selatan. Jadi Shinsegae Group ini adalah kerajaan retail guys yang termasuk E-Mart dan matriark dari Shinsegae Group bernama Lee Myung-hee. Kekayaan keluarganya itu mencapai miliaran dolar. Di tahun 2018 sebuah rekaman jadi viral yang menunjukkan Lee Myung-hee yang usianya pada saat itu udah 70 tahun atau 70-an memaki-maki supir dan staf rumahnya pakai kata-kata kasar karena masalah-masalah kecil kayak parkir atau jadwal. Dan rekaman ini ternyata direkam diam-diam sama staf rumahnya yang udah nggak kuat. Orang-orang juga kaget dong kayak oh ternyata orang yang hidupnya kelihatannya kayak nggak ada masalah, kenapa dia nyari masalah sendiri, kenapa dia jahat banget sama orang gitu. Dan skandalnya adalah bahwa Myung-hee berteriak dan merendahkan pekerja yang bergaji rendah dan memperlakukan mereka sebagai sasaran kemarahannya. Entah dia marah tentang apa, cuman orang-orang yang kerja sama dia malah jadi tumbalnya. Akhirnya begitu videonya tersebar, orang-orang pada marah. Mereka pun mendesak polisi untuk melakukan investigasi atas penganiayaan dan juga penghinaan verbal yang keluarganya Lee Myung-hee lakukan. Dia akhirnya dapat hukuman, tapi dia lolos dari penjara karena dia membayar denda. Money. Salah pada money. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir dari Indonesia. Ini adalah skandalnya Adiguna Sutowo. Ini purely kita kumpulkan dari data-data yang sudah ada di media ya guys. Jadi Adiguna Sutowo itu disebut sebagai konglomerat dan juga bisnismen yang sangat sukses. Dia juga merupakan mertua dari salah satu artis terkenal di Indonesia yang tidak akan kita sebut namanya, tapi beliau mendapatkan kekayaannya sebagai pendiri sekaligus pemilik dari MRA Group atau PT Mugi Rekso Abadi yang beroperasi di sektor media, mencakup penerbitan majalah, portal berita online, serta stasiun radio. Mereka juga punya bisnis-bisnis di impor kendaraan mewah, bisnis farmasi, perhotelan, kuliner, sampai bahan peledak door. Nah, nggak diketahui pasti jumlah kekayaannya berapa, tapi pastinya banyak. Nah, di tahun 2004-2005, aku yakin mungkin kebanyakan dari kita masih kecil untuk mengingat apa saja yang terjadi, tapi ada sebuah insiden, sebuah skandal yang sangat besar di Indonesia yang melibatkan namanya Pak Adiguna. Jadi di tahun 2004 di Kemang, Jakarta Selatan, beliau pernah terlibat konflik dengan keponakan dari musisi rock berinisial AA. Ponakannya berinisial DRT. Oh my god, so scandalous. Nah, sejumlah saksi mata pada saat itu mengatakan bahwa
bahwa Adiguna yang ditemani sama pengawalnya, sama ajudannya pada saat itu, menembakkan peluru karet yang mengenai sekitar telinganya DRT. Intinya entah konfliknya apa nih ya, tiba-tiba tapi dia mengeluarkan senjata api dan mulai menembak gitu, sampai terkena telinganya DRT. Nah, setelah insiden tersebut, polisi yang mencabut izin senjata api milik Adiguna dan menyita pistolnya. Kasusnya sendiri diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, tapi skandal terbesarnya itu terjadi pada 1 Januari 2005 ketika orang-orang lagi merayakan tahun baru, lagi happy-happy di penghujung tahun, bikin resolusi apa yang saya akan capai di tahun baru, hal-hal yang saya akan usahakan di Januari dan menyerah Februari gitu kan. Tiba-tiba muncul berita nggak enak bahwa Adiguna menembak seseorang sampai kehilangan nyawanya, dan sang korban adalah seorang pelayan berinisial YBHN di Island Fluid Club and Lounge yang terletak di lantai 1 Hotel Hilton Jakarta. Jadi saat itu Pak Adiguna sama teman-temannya lagi ngerayain tahun baru. Saat hendak membayar minuman, YBHN lah yang melayani. Pak Adiguna ngeluarin kartu, terus YBHN bilang, "Pak, maaf banget, bar kami belum menerima kartu, belum ada mesinnya, jadi kita nggak bisa gesek-gesek." Nah, salah satu temannya Pak Adiguna, T, itu kesel. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dia kayak, kamu yang benar ngomong sama beliau. Beliau ini adalah pemegang saham terbesar di hotel ini. Nah, Pak Adiguna tersulut juga emosinya, marah, mengeluarkan pistolnya, dan melepaskan peluru sebanyak 2 kali. Dia kayak, lah kok nggak keluar ya? Nggak keluar, udah 2 kali nih coba. Di pelatuk ketiga, dak! Peluru terlepas dan langsung mengarah ke kepalanya YBHN. Dan setelahnya, Pak Adiguna ini mengelap pistol, menyerahkannya ke seorang DJ, terus dia meninggalkan tempat kejadian. YBHN sempat dibawa ke rumah sakit guys, tapi dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, setelah polisi menyelidiki kasus ini, ditemukanlah bahwa ternyata Pak Adiguna pada saat itu sedang di bawah pengaruh metamfetamin, kristal dan alkohol yang jelas kombinasi yang buruk dan ilegal. Di pengadilan akhirnya beliau divonis 7 tahun penjara, tapi setelah melakukan kasasi, hukumannya berkurang menjadi 4 tahun saja. Tapi akhirnya dia dibebaskan setelah dipenjara kurang dari 3 tahun. Mungkin karena apa? Perilaku baik dan kooperatif. Sopan, perilaku baik, dan kooperatif. Maybe. We don't know for sure about that part. Tapi gimana menurut kalian, guys? Skandal-skandal ini apakah membuat kalian terkejut? Bertanya-tanya, apakah kalian akan mampu melakukan hal-hal seperti itu jika kelak Tuhan mempercayakan kalian dengan rezeki yang jauh lebih besar? Atau ini menjadi peringatan untuk kalian kayak, jangan sampai Tuhan, kalau saya dipercayakan dengan rezeki yang berlimpah, saya akan usahakan juga untuk menjadi pribadi yang tetap baik. Tapi tolong dibantu juga Tuhan. Kayaknya sulit gitu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Dan sebenarnya dari skandal-skandal yang kita bahas hari ini, yang mana yang paling kayak, oh my god, how? Gitu. Dan mana yang kayak, ya sebenarnya itu hanyalah hilaf. Coba komen di bawah. Ini sebenarnya masih banyak loh guys. Kalau misalkan kita mau bahas di part 2, komen di bawah. Banyak banget skandal-skandal orang kaya yang kayak, my god, Tuhan memberikan saya rezekinya saja dan jauhkan saya dari skandalnya. Amin. Coba komen di bawah mana yang paling gila, dan apakah kalian pernah dengar skandal-skandal lainnya? Apalagi yang di dalam negeri, boleh banget tulis di bawah. Request juga video apa yang kalian mau tonton di channel ini, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Force memperkirakan 406 Samsung Group itu merupakan konglomerasi putrinya Chaesun Il, Sunsil yang mau ngasih kuda buat pijet erotis.